Jadi langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita biarkan dulu sampai 1 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya, meskipun harga umbi produksi di bulan-bulan ini masih belum bersahabat. Dan semoga nanti kedepannya petani porang sukses semua dan hasilnya memuaskan, amin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini ya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bibit katak yang tumbuh tunas di bulan ini. Ini solusinya nanti kita apakan ya, apakah nanti kita biarkan saja atau mungkin nanti langsung kita tanam di lahan. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ini bibit katak yang sudah mulai keluar tunas di bulan ini ya, ini di bulan Mei, padahal posisinya ini masih baru dorman sekitar 1 bulan yang lalu. Yang di samping ini yang belum keluar tunas, ini saya sediakan sampel ya, ini yang keluar tunas, yang samping sini yang belum keluar tunas. Dan nanti langkah yang kita lakukan seperti apa, pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah apa yang perlu kita lakukan ketika menjumpai biji katak atau bibit katak yang baru kita beli ataupun yang sudah kita ambil dari lahan keluar tunas seperti ini. Nah ini keluar tunas teman-teman, seperti ini. Apakah langsung kita tanam di lahan atau mungkin kita biarkan atau harus kita semai dulu di media polybag? Sebelum ke situ perlu teman-teman ketahui, tanaman porang itu hanya bisa tumbuh ketika musim penghujan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh di musim kemarau, dengan syarat di musim kemarau itu seolah-olah kita buat cuacanya seperti musim penghujan. Itu besar kemungkinan bisa tumbuh, namun pertumbuhannya juga kurang maksimal ya, tidak sama seperti ketika tumbuh di musim penghujan. Jadi kalaupun kita paksa menanam di musim kemarau, di bulan Juli misal bulan Agustus, itu meskipun bisa tumbuh juga pertumbuhannya kurang maksimal ya. Lebih maksimal lagi kalau kita tanam di bulan Oktober, November, Desember atau di musim penghujan. Dan kenapa bisa tumbuh di bulan-bulan ini, secara ilmiah saya sendiri juga kurang paham kenapa biji katak yang sudah saya ambil dari lahan ini bisa keluar tunas, padahal kalau melihat musim tanam itu masih lama teman-teman. Jadi ini di bulan Mei, musim tanam di bulan Oktober, kurang lebih masih ada waktu sekitar 5 bulan ya. Biasanya biji katak seperti ini nanti rata akan keluar tunas itu memasuki bulan Oktober awal atau September akhir. Itu rata-rata nanti sudah keluar tunas semua. Tapi di sini baru bulan Mei ya. Di sini sudah keluar tunas teman-teman, ini. Seperti ini tunasnya. Dan apabila teman-teman menjumpai seperti ini ya, punya teman-teman yang sudah dibeli ataupun baru dipanen di lahan keluar tunas seperti ini, langkah yang perlu kita lakukan, kita biarkan dulu selama 1 bulan ke depan. Jadi ini dibiarkan saja nggak apa-apa. Dan apabila tunas ini nantinya ya 1 bulan ke depan itu semakin panjang, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita semai di media polybag atau nanti bisa langsung ditanam di lahan. Namun kalau di lahan itu perawatannya harus lebih ekstra teman-teman, karena ketika nanti tumbuh tunas dan keluar batang dan daun itu nanti mau tidak mau harus kita siram setiap hari ya, karena membuat seolah-olah pada saat itu atau pada bulan itu memang cuacanya sama seperti di musim penghujan. Kalau menurut saya sendiri ya, ini boleh dipakai atau nanti bisa teman-teman coba. Misal menjumpai biji katak yang sudah keluar tunas seperti ini. Nah seperti ini kita biarkan dulu 1 bulan ke depan. Apabila nanti di akhir bulan Juni kok tunasnya semakin panjang, itu nanti kita semai dulu di media polybag supaya kita lebih gampang untuk memantau dan merawat ya. Ketika nanti sudah tumbuh batang dan daun, kita rawat sama seperti kita menanam di musim penghujan. Dan itu langkah yang paling tepat ketika menjumpai atau menemui biji katak yang sudah keluar tunas seperti ini. Tapi kalau bisa jangan ditanam di lahan lepas ya. Ini terlalu berisiko dan rentan nanti mati teman-teman. Karena cuacanya yang jelas tidak cocok ya untuk tanaman porang apabila kita tanam di musim kemarau. Kalau kita lihat di sini,
yang belum keluar tunas. Di sini kondisinya masih mulus teman-teman. Dan kalau melihat yang keluar tunas, ini yang keluar tunas, itu rata-rata bentuk dari katak ya, bentuk dari biji katak sendiri tidak beraturan ya. Kalau yang belum keluar tunas itu rata-rata bentuknya rapi, sini bekas lepasan dari batangnya atau dari pertemuan tangkainya ini rapi. Nah, ini rapi teman-teman, seperti ini. Tapi kalau yang ini rata-rata di bagian lepasan batang ya, di sini ini rata-rata bentuknya tidak beraturan. Kemungkinan pada saat dorman itu bukan dorman secara alami, tapi dorman batangnya terkena hama atau busuk batang. Bisa saja kataknya semakin tua dan di sini keluar tunas duluan ya. Nah, sama. Jadi yang keluar tunas rata-rata bentuknya tidak beraturan teman-teman. Tapi di sini ada satu yang bentuknya rapi juga. Ya, ini rapi, tapi juga keluar tunas. Jadi langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita biarkan dulu sampai 1 bulan ke depan. Kalau tunasnya semakin panjang, nanti bisa kita semai di media polybag atau mungkin langsung di lahan, namun harus dengan perawatan yang ekstra ya. Setiap hari harus kita siram supaya bisa tumbuh secara normal. Oke, itu sedikit informasi dari saya teman-teman. Langkah yang perlu kita lakukan ketika menemui biji katak yang sudah keluar tunas di bulan Mei ini. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon, monggo. Selama bisa saya jawab, selama bisa saya bantu, akan saya jawab dan akan saya bantu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.